laporannya udah naik penyidikan belum? Udah kan, kemarin kan di Cyber Mabes Polri kan sudah menyatakan bahwa ini sudah naik dari penyelidikan menjadi penyidikan dan sudah diperiksa 6 saksi, termasuk juga saksi dari rumah sakit, termasuk juga yang lainnya lah. Dan saya dapat informasi sih nggak terlalu, ya paling seminggu lagi akan dipanggil lah LM-nya gitu. Kemungkinan deh. Nah Bang, dengar katanya Kejati Barat juga sudah terima SPDP dari Bareskrim terkait laporan. Iya. Itu gimana sih, Bang? Ya itu kan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Artinya pihak teman-teman penyidik Bareskrim itu menyampaikan pemberitahuan kepada Kejati Jawa Barat bahwa ini sedang dimulai penyidikan. Dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan merespon ya, menunjuk 6 orang saksi, ya tentu kami mengapresiasi juga ya memang langkah cepat yang dilakukan oleh pihak kejaksaan menunjuk jaksa, tentu ini kan bukti keseriusan, jadi bukan omon-omon gitu loh, jadi ini hanya bukti keseriusan. Kemudian pihak penyidik juga sudah meningkatkan ke tingkat penyidikan, ini juga bukti keseriusan. Kami tidak melakukan intervensi dalam bentuk apapun, ini adalah kerja kinerja daripada Bareskrim yang meningkatkan ini tentu kan berdasarkan bukti-bukti ya, bukan berdasarkan intervensi dari siapapun. Ya mereka bekerja secara profesional. Kami juga mengapresiasi itu. Kenapa di Kejati Jawa Barat, Bang? Ya karena tempus deliktinya ada di sana. Ya gitu. Karena ya Bareskrim menyampaikan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat karena tempus dan lokus deliktinya ada di sana. Karena kan Pak Ridwan Kamil kan melihat adanya di Instagram itu kan beliau sedang berada di Jawa Barat gitu, di Bandung kan. Nah tapi nanti untuk LM-nya sendiri akan diperiksanya di Bareskrim atau? Di Bareskrim. Nah, kan di Bareskrim pasti sesuai dengan apa yang disampaikan statement oleh Pak Dir, ya dia akan diperiksa di Bareskrim. Saya dapat informasi nggak terlalu lama, paling seminggu depan lah masalah ya informasinya. Mudah-mudahan lah. Ya karena kan tentu harus diperiksa juga kan. Itu kan bagian dari proses penyidikan. Tapi dari pihak Pak RK sendiri gimana nih Bang? Maksudnya kan ini udah tinggal di penghujung nih, maksudnya di kasus ini udah tinggal penghujung, tinggal si LM doang yang diperiksa. Pak RK sendiri gimana menanggapinya sendiri? Ya menanggapinya ya kita kan sesuai koridor hukum aja. Kita kan tadi kan sudah disampaikan bahwa kita tidak mengintervensi dalam bentuk apapun. Pak Ridwan Kamil menghargai proses hukum yang sedang berlangsung di Bareskrim, demikian juga yang ada di Pengadilan Negeri Bandung. Ya beliau mengutus kita sebagai kuasa hukum, itu kan bentuk keseriusan gitu. Gitu gitu. Tapi untuk pasalnya sendiri ini kan berarti yang undang-undang ITE ya? Iya. Itu Ya ada pasalnya berlapis. Ada kemarin kan pasal 51, junto pasal 48, pasal 45, junto pasal 27A Undang-Undang ITE. Nah, itu kan semuanya sudah ada, semuanya yang disampaikan, dan kemungkinan juga ya pihak Bareskrim juga akan melakukan penyidikan ke tempat lain gitu. Masa hukumannya sendiri? 12 tahun kan kemarin kan dia hukuman penjara 12 tahun ancamannya lah. Bang, tapi mau tanya lagi, kalau Kejati Jawa Barat sendiri menerima SPDP dari Bareskrim sendiri itu dari pertanggal berapa sih Bang? Saya nggak tahu, udah lama dia terima, nggak salah tanggal 5 nggak salah. Tanggal 5 Mei ya, nggak salah tanggal 5 atau berapa ya, saya lupa ya. Awal-awal bulan Mei ya? Iya, bulan Mei lah. Sampai mereka menunjuk 6 orang jaksa? Iya, sampai mereka menunjuk 6 jaksa, ya tentu kan itu tupoksi mereka ya, karena ini baru SPDP dimulainya penyidikan. Pemberitahuan, tujuan mereka sebetulnya Bareskrim menyampaikan kepada Kejaksaan Tinggi itu untuk koordinasi dua lembaga penegak hukum ya, nantinya Kejaksaan Tinggi akan menguasai proses penyidikan yang di Bareskrim gitu. Berarti ini kan bentar lagi juga dari LM akan dipanggil untuk proses pemeriksaan nih Bang? Pasti, saya jamin pasti. Dalam waktu dekat ya? Dalam waktu dekat. Berarti kita tinggal tunggu pemanggilan dari LM serta kapan diadakannya tes DNA. Betul. Yang ditunggu sama semua orang. Betul. Ya, tes DNA akan dilakukan karena kan itu juga disampaikan oleh pihak Bareskrim kan. Pasti itu akan dilakukan. Siapa aja sih Bang yang akan dilakukan tes DNA? Ya, yang kita usulkan itu kan anaknya itu siapa sih, Azura ya, Selina Azura. Kemudian Pak Ridwan Kamil, kemudian Revalino yang mengaku sebagai ayah biologis, itu saja. LM itu tidak masuk dalam pemeriksaan tes DNA karena dia nggak ada di, kan yang dibuktikan kan bukan
LM-nya, apa urusannya dengan LM gitu loh, nggak ada urusan dengan LM. Tapi yang diinginkan sama Lisa hanya dua aja nih bang, anaknya dengan Pak Eta aja. Dia nggak pengen setuju kalau Revalino ikut Revalino gitu, Bang. ikut gitu. Ya, dia nggak bisa membatasi orang. Kalau perintah penyidik, kalau penyidik memerintahkan Revalino untuk di tes DNA dan Revalino sendiri meminta itu, ya nggak bisa bilang saya nggak suka Revalino ikut tes DNA, nggak bisa seperti itu, nggak bisa. Ini sama aja melanggar ya bang? Ya itu kan hak daripada Revalino sendiri yang mengaku sebagai ayah biologis, ya dia berhak untuk tes DNA itu kira-kira. Berarti nanti di persidangan PN Jabar sendiri siap dimunculkan bukti-bukti yang akan ini ya bang? Ya kan bahasanya begini ya, kan LM yang menggugat, ya silakan dibuktikan gugatannya. Bahasanya siapa yang menggugat, ya bahasa gitu sederhananya, siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikan. Nah sekarang karena dia menggugat, ya buktikan dari dalilnya. Itu kan banyak tuh gugatan ya buktikan di pengadilan apa saja bukti-buktinya gitu kira-kira. Oke. Bang, mungkin Pak Ridwan Kamil akan menjalani pemeriksaan tambahan di Barreskrim kapan atau masukin bukti? Sampai saat ini penyidik merasa sudah cukup. Nanti kalau memang ada tambahan pemeriksaan, pasti Pak Ridwan Kamil akan diperiksa ulang. Kalau ada tambahan, sampai saat ini penyidik merasa sudah cukup. Tinggal nanti pihak LM yang akan diperiksa. Untuk tes DNA sendiri dilakukan di Jakarta atau di? Nah pasti di Jakarta dong. Kan nanti penyidik minta permohonan ke divisi Mabespor DVI namanya. Ya nanti ya akan diperiksa, akan dites DNA-nya. Ya orang-orang yang terkait yang mengaku kan begitu. Ya nggak bisa dibatasi misalnya harus RK. Ya kan itu kan kewenangan penyidik gitu loh. Jadi bukan kewenangan LM untuk suka-sukanya enggak gitu. Tapi ini mengganggu aktivitas dari Pak RK nggak sih? Nggak ada sama sekali, nggak ada. Pak RK ya menjalankan aktivitasnya sehari-hari ya sesuai dengan pekerjaan beliau. Oke. Aman? Ada lagi? Oke, Aman. terima kasih Cukup ya? banyak. Terima kasih, Bang.